Perkenalkan, nama saya Nurmadina Syahid dari kelas M218 dengan NIM 210407501103. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pada pertemuan 10, yaitu karya tulis ilmiah. Adapun pengertian karya tulis ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan pada data dan fakta yang diambil dari hasil observasi, eksperimen, ataupun kajian pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis agar informasi dalam karya ilmiah dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca. Adapun struktur yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah pada bagian awal itu terdiri dari prakata atau kata pengantar yang merupakan uraian singkat tentang puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau ikut serta dalam perencanaan atau penulisan, serta harapan penulis atas selesainya karya tulis tersebut. Kemudian bagian kedua yaitu ada catatan isi atau daftar isi. Nah, catatan isi ini berisi tentang judul-judul bagian dari KTI seperti judul bab serta subbab atau judul catatan pustaka serta judul lampiran yang terdapat dalam KTI. Tujuan dari daftar isi ini memudahkan pembaca untuk menemukan letak salah satu judul yang ingin mereka ketahui. Kemudian yang ketiga ada catatan tabel atau daftar tabel. Nah, pada bagian ini memuat nomor serta nama tabel apabila terdapat dalam karya tulis ilmiah. Tujuannya untuk memudahkan pembaca atau penulis dalam mengidentifikasi di mana letak halaman tabel-tabel tersebut berada. Yang keempat yaitu catatan gambar atau daftar gambar. Nah, pada bagian ini memuat nomor serta nama foto bila terdapat di dalam gambar. Tujuannya hampir sama pada catatan tabel, memudahkan pembaca atau penulis dalam mengidentifikasi letak halaman gambar-gambar tersebut yang ada dalam KTI. Kemudian yaitu catatan lampiran. Catatan lampiran atau daftar lampiran ini memuat nomor serta nama lampiran yang ditulis untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam menemukan daftar lampiran yang dicantumkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, masuk pada bagian isi. Nah, pada bagian isi ini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, pada bagian pendahuluan terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama latar belakang masalah. Nah, bagian ini menjelaskan tentang cita-cita teoritis, normatif dari fenomena yang diamati dan kondisi aktual penulisan di tempat-tempat yang direncanakan untuk menulis. Misalnya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, fakta-fakta yang mengingkari, dan pada bagian latar belakang ini juga berisi tentang landasan ideal, basis faktual, dan mendeskripsikan secara singkat kepada siapa atau di mana fenomena itu terjadi atau tempat dan tujuan penulis. Kemudian selain latar belakang ada juga rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Rumusan masalah ini adalah pengertian dan definisi masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang. Kemudian bagian tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah uraian operasionalisasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu jawaban dari masalah yang disajikan. Oleh karena itu, urutannya harus sesuai dengan urutan masalah. Kemudian masuk pada bagian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan ini berisi tentang uraian tugas yang disajikan berdasarkan rangkuman dan tinjauan teori-teori yang berkaitan erat, baik yang sebangun maupun yang mendukung, serta teori-teori yang berbeda dengan teori-teori yang digunakan. Kemudian ada juga kadang juga pada bagian pembahasan ini berisi tentang penyajian hasil penelitian sebelumnya, terutama yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Kemudian biasanya juga mendeskripsikan hubungan logis antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis dan empiris yang mendasari bagian ini.
Pembahasan juga berisi tentang ulasan mengenai variabel yang diteliti dan mengapa hasil penelitiannya seperti itu. Nah, uraian pembahasan ini didasarkan pada pendapat penulis maupun pada pendapat, konsep, teori atau temuan empiris yang disajikan dalam tinjauan pustaka. Nah, biasanya juga pada bagian pembahasan ini mengkaji keterbatasan dan kekuatan bukti ahli yang mendukung atau menentang teori yang ada pada karya tulis ilmiah. Kemudian bagian ketiga yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup ini terdiri dari dua, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ini sebaiknya berisi tentang sintesis temuan dan penjelasan yang dikaitkan dengan masalah dan tujuan penulisan KTI. Kesimpulan ini juga sebaiknya dinyatakan dalam kalimat naratif secara singkat dan jelas, serta sedapat mungkin menghindari penggunaan atau pencantuman angka-angka. Yang kedua yaitu saran. Nah, saran ini mengenai saran ini harus tentang pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian, baik itu saran praktis dan teoritis yang dipresentasikan kepada pemerintah, peneliti berikutnya, universitas, dan profesional industri. Adapun umpan balik dapat berbentuk yang pertama yaitu anjuran bagi pemerintah atau lembaga lain, anjuran kepada pihak-pihak tertentu, peninjauan kembali kebijakan yang sedang berlaku, dan anjuran untuk dilakukannya pengkajian lebih lanjut berdasarkan hasil kajian untuk pemecahan masalah yang menjadi fokus perhatian dalam karya tulis ilmiah. Nah, bagian terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini merupakan kumpulan referensi yang menjadi bukti kredibilitas dari suatu karya tulis ilmiah yang erat kaitannya dengan ejaan penulisan nama, tahun, penerbit, judul buku, judul jurnal penelitian sebelumnya, dan tentunya dalam daftar pustaka ini memiliki gaya penulisan yang harus didasarkan pada standar umum yang berlaku. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dan kesimpulan terkait materi karya tulis ilmiah pada pertemuan 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.